Dan banyak sekali beberapa pelajaran yang akan kita ulang di mana di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi teacher tidak akan bahas secara detail lagi ya, mungkin teacher akan bahas sekilas saja. Nah, anak-anak di rumah bisa buka bukunya, kita buka bukunya yaitu pada halaman 37. Di sana ada pembelajaran 3. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di mana di pembelajaran bahasa Indonesia kita diajak untuk menyebutkan ciri lingkungan sekolah yang bersih. Nah, ini juga sudah sering sekali teacher jelaskan ya. Ciri lingkungan yang bersih itu tidak hanya kita terapkan di sekolah, di rumah, di pasar, atau bahkan di mana saja, kita harus tetap menerapkan lingkungan yang bersih. Jadi, teacher hanya ingin bertanya, jika ciri lingkungan sekolah yang bersih itu bagaimana? Nah, supaya kita bisa mendapatkan jawabannya, kalian buka bukunya di halaman 37. Di sana ada Dina dan teman-teman yang sedang melakukan piket kelas. Nah, jika kalian sudah masuk ke sekolah, pasti teacher akan mengajak kalian untuk melakukan piket kelas. Contoh kecil dari piket kelas misalnya memungut sampah yang berserakan. Lalu jika ada air minum yang tumpah, dipel. Atau mungkin ada sapu, banyak sampah boleh kita sapu. Dan yang paling penting juga adalah menghapus papan tulis yang kotor. Nah, itu adalah ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Sekolah juga dalam ruang lingkupnya besar. Sekolah bukan hanya kelas, apa saja. Ada kelas, ada mungkin ruang komputer, ada tempat upacara, lapangan upacara, lapangan olahraga, ada kantor guru. Itu juga semua termasuk di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Cara menjaga kebersihannya juga tetap sama. Hal yang paling kecil adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi jika nanti diminta untuk menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang bersih, teacher rasa anak-anak kelas 2 pasti sudah sangat bisa ya. Nah, lanjut kita ke pelajaran SBDP di halaman 39. Di sana kita akan mempelajari tentang gerak keseharian dalam tari dengan hitungan dan iringan musik ritmis. Kemarin kita sudah jelaskan, iringan musik ritmis itu apa saja? Alat musiknya bisa marakas, bisa tamborin, bisa gendang ya. Itu adalah contoh dari beberapa alat musik ritmis. Gerak keseharian itu bagaimana? Gerak keseharian itu terbentuk dari gerakan yang kalian lakukan sehari-hari ketika membersihkan rumah. Misalnya gerakan mengelap kaca, gerakan menyapu, gerakan membuang sampah. Nah, itu adalah gerak keseharian yang jika kita gunakan bisa membentuk sebuah tarian. Jika mengelap kaca, apa yang kita gunakan? Tangan. Jika menyapu, tangan dan kaki. Jika membuang sampah kita ambil dari yang bawah, lalu buang ke sebelahnya misalnya. Kepalanya berguna ya, kepalanya melihat sampahnya ada di mana. Jadi kepala juga digunakan. Jadi ada 3, ada tangan, ada kaki, dan ada kepala. Nah, dari 3 pergerakan alat organ tubuh itu bisa kita gunakan, kita bentuk menjadi gerak keseharian dalam tari. Oke, selanjutnya matematika kita buka di halaman 40. Kemarin sudah belajar segi 3 dan segi 4. Hari ini kita belajar segi 5 dan segi 6. Nah, kalian bisa lihat di halaman 40 itu ada gambar segi 5 dan segi 6. Nah, sama saja ya, segi 5 itu bangun yang terbentuk dari 5 sisi. Nah, di sana sisinya 5, sudutnya ada berapa? Coba kita lihat, sudutnya ada 5 dan titik sudutnya juga ada 5. Itu yang disebut dengan segi 5. Lalu buat segi 6, sisinya ada berapa? Sisinya 6, sudutnya berapa? Sudutnya juga 6. Dan titik sudutnya juga ada 6. Ini yang disebut dengan segi 6. Jadi kita sudah belajar 4 nama bangun datar ya, digabung dengan yang kemarin. Ada apa saja yang kita sebutkan sama-sama? Ada segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6 ya. Jadi harus paham
Dan bangun datar yang dari A sampai F kalian gambarkan kembali di buku tulis. Gambar dengan gambaran yang rapi. Oke, lanjut ke pembelajaran 4. Di halaman 41 kita diajak di pelajaran bahasa Indonesia diajak untuk membuat laporan pengamatan halaman sekolah yang tidak bersih. Nah, tadi di pembelajaran 3 ada lingkungan sekolah yang bersih. Di pembelajaran 4 kita diajak untuk melihat ciri-ciri halaman sekolah yang tidak bersih. Nah, di gambar halaman 41 kalian bisa lihat apa contoh lingkungan yang tidak bersih. Yang pertama sekali apa yang paling kalian bisa amati? Sampahnya berserakan dan pasti berbau busuk. Sampahnya menumpuk ya. Lalu apa lagi yang mana? Rumput atau ilalangnya tidak digunting, tidak dibersihkan, jadi panjang. Lalu kacanya tidak dibersihkan, kaca sekolahnya tidak dibersihkan. Itulah yang disebut dengan lingkungan sekolah yang tidak bersih. Jika lingkungan sekolah yang tidak bersih, akan banyak penyakit, banyak kuman, dan orang yang datang ke sana pun bisa juga terserang penyakit. Ya. Nah, lanjut kita di pelajaran SBDP halaman 42, menari dengan pola lantai. Kalian bisa lihat di halaman 42 itu ada beberapa polanya. Ada yang vertikal, horizontal, dan juga vertikal horizontal digabung ya. Ini adalah contoh beberapa pola lantai dalam menari. Kalian bisa lihat di halaman 42. Nih, ada 3 contohnya. Jadi pola lantai itu ada yang vertikal, horizontal, dan vertikal horizontal ya. Jadi nanti kalau ada diminta untuk menuliskannya, kalian harus bisa menuliskan atau menyebutkan tiga pola lantai dalam sebuah tarian. Nah, ada 3 itu, vertikal, horizontal, dan vertikal horizontal. Jadi harus bisa ya. Dan 3 alat musik ritmis ada lagi. Di sana ada
ruang. Nah, sampai di sini penjelasan pembelajaran 4. Tugasnya yang kedua adalah mengerjakan ayo berlatih soal nomor 1 sampai 3. Oke, soal nomor 1 sampai 3 semuanya dituliskan di buku tulis. Dan untuk yang nomor 3, kalian gambarkan lagi. Bangun datarnya dari A dan B, dari awal kalian gambarkan lagi di buku tulis kalian, ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan